Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maria Lizia Al-Hasni dalam Hazanah Islam. Dan acara ini berlangsung di Masjid Al-Hairiyah Menara Syariah PIK 2. Bapak Ibu dan juga pemirsa sekalian, surat Al-Fatihah ini bukan hanya sebuah doa, namun juga merupakan petunjuk hidup yang mengandung rahasia besar yang bisa mengubah cara kita memandang dunia dan hidup sehari-hari kita. Untuk membahasnya lebih dalam dan mengetahui makna di balik setiap kata dan ayat yang ada dalam surat ini, serta bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan modern yang penuh tantangan. Menggali jawaban tersebut, kita akan langsung berbincang-bincang bersama seperti biasa ada Prof. Nazaruddin Umar di sini. Assalamualaikum Prof. Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Hazanah Islam. Prof, kalau kita tahu atau berbicara mendalam mengenai surat Al-Fatihah ini ya, sebagai pembukaan dalam ayat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah sebenarnya Prof, kalau dari kata yang sebenarnya singkat itu, Bismillah ya Prof ya, yang ada di awal surat Al-Fatihah, apa makna besar di balik kata-kata tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari Prof? Ya baik, hari ini kita akan mulai membahas ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 hurufnya itu. Angka 19 ini misteri, luar biasa Quran ini. Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu juga jumlah kosakatanya 19. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq itu juga 19. Ya. Jumlah hurufnya Bismillahirrahmanirrahim 19. Jumlah basmalah dalam Quran 114 dibagi 19 ya sama dengan 57. Ya. Kata ismon dalam Al-Quran terulang 19 dalam batang tubuh Al-Quran. Allah itu terulang 2200 sekian kali dalam Al-Quran. Saya lupa dalam buku saya itu ada itu ya. Itu juga dibagi 19 bisa. Ar-Rahman ya 57 kali di dalam Al-Quran dibagi 19 sama dengan Ar-Rahim 114 kali terulang dalam Al-Quran dibagi 19 ya sama dengan. Jadi semua bisa dibagi 19. Bismillahirrahmanirrahim tadi itu unik sekali. Karena setiap surah itu ada basmalahnya kan. Ada satu surah yang tidak punya basmalah apa Bu? Surah At-Taubah, bagus. Langsung bara'atun ya kan di situ, tidak ada basmalahnya. Tapi juga ada satu surah double basmalahnya. Surat apa itu? Surah An-Naml. Innahu min Sulaimana, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada di awalnya satu bismillahirrahmanirrahim pembuka, ada juga di batang tubuhnya satu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada basmalahnya surah At-Taubah lebih basmalahnya satu Quran menjadi 115 tidak bisa lagi dibagi 19. Padahal semua ya komposisi Quran itu harus bisa dibagi 19. Sama juga nanti kita akan berhubungan dengan fawatihus suwar atau huruful muqatta'ah alif lam mim. Itu berapa jumlah alif lam mim dalam surah Al-Baqarah yang 3 juz itu harus bisa dibagi 19. Kalau nggak bisa dibagi 19 Quran palsu. Kaf ha ya ain shad itu pengukur untuk menguji apa Quran itu orisinal atau enggak. Kapan ada di situ tidak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Nah, angka pembagi yang paling berat bagi sarjana matematik itu ialah angka 19. Nah, justru Quran menggunakan angka 19. Berapa surah dalam Quran? 114. Dibagi 6 sama dengan 19. Luar biasa. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad.
Yasin, ya, Toha. Itu huruf-huruf seperti itu bisa digunakan untuk mengukur berapa kosakata yang diawali di situ. Kalau dijumlahkan semua kosakata huruf ya dan sin yang menjadi kosakata dalam surah Yasin itu tidak bisa dibagi 19, Quran palsu. Ini yang disebut inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami juga yang akan memeliharanya. Maka itu Profesor Roger Berg mengatakan, ini seorang sarjana linguistik Prancis, mustahil Quran itu buatan manusia. Dalam era komputer seperti ini sekarang pun juga enggak mungkin bisa membuat rumus 19. Apalagi ini 14 abad yang silam. Enggak ada komputer pada waktu Nabi kan. Kok bisa seperti itu? Inilah buku yang ditulis oleh Profesor Rashad Khalifah. Misteri angka 19 itu membuat banyak orang masuk Islam terkagum-kagum terhadap Quran. Nah, kita kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa semuanya itu ya? Hurufnya 19, Ismon 19, Allah bisa dibagi 19, Ar-Rahman bisa dibagi 19, Ar-Rahim bisa dibagi 19. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Di situ kenapa harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini ada dua macam terjemahan basmalah. Ada yang menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada juga yang menerjemahkan atas nama Allah. Jadi huruf ba di situ bisa berarti dengan nama Allah, bisa juga berarti atas nama Allah. Mana yang benar, mana yang paling sering populer digunakan? Dengan nama Allah kan? Kalau kita menekankan dengan nama Allah, berarti kita menekankan kapasitas kita itu sebagai hamba. Al-Abid. Tapi kalau kita menerjemahkan menjadi atas nama Allah, in the name of God, maka kita itu menekankan diri kita itu sebagai khalifah. Karena kita kan representatifnya Allah kan. Apapun yang kita akan lakukan harus membaca basmalah karena kita wakilnya Allah di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami mengutus manusia sebagai penggantiku mengelola alam semesta ini. Maka itu apapun yang kita akan kerjakan, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena kita ini mewakili Allah. Jangan sembarangan, Bu. Kita itu wakil Tuhan, maka itu apapun yang kita akan lakukan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Atas nama Allah atau dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah saya menjahit, dengan nama Allah saya berangkat, dengan nama Allah apapun kita lakukan. Nah itu dia. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian juga bagaimana surat Al-Fatihah ini ya Prof? Dapat memberikan panduan dalam kehidupan spiritual kita di tengah tantangan modernisasi dan kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang. Kalau kita lihat ayat demi ayat menjadi 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu betul-betul memang siapa yang mengikuti 7 ayat dalam Al-Quran itu sudah cukup jelasan itu arahnya ke surga itu. Pertama, apapun yang kita akan kerjakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu separuh jalan penyelamatan itu kan. Nah kalau kita sudah baca itu Masya Allah, luar biasa itu. Ada direction di situ itu. Nah kemudian kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita syukuri apa yang ada pada diri kita sendiri kan. Tuhan telah memberikan banyak hal terhadap kita. Maka itu kita ingat Allah. Pada saat kita bahagia ingat Allah. Pada saat kita menderita juga ingat Allah. Dalam keadaan seperti apapun kita selalu bersama Allah. Kita akan pasti aman. Itu direction tuh. Siapa Allah itu? Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak menyebut dirinya Maha Pendendam dan Maha Penghukum. Mana yang paling enak didengar? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atau Al-Muntaqim wal Mutakabir. Maha Pendendam dan Maha Pemaksa. Mana yang dipilih? Ar-Rahmanir-Rahim. Nah jadi itulah Allah lebih menonjolkan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang ketimbang sebagai Maha Agung, Maha Dikjaya, Maha Penghukum, Maha Pendendam. Walaupun itu juga sifatnya kan. Ada enggak konsep basmalah lain selain Bismillahirrahmanirrahim? Ada enggak Bismillahirrahmanirrahim wal Mutakabir dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan Maha
sombong, nggak ada kan. Yang ada hanya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Allah lebih menonjol sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang daripada Allah Maha Pendendam dan Maha Angkuh. Allah lebih menonjol untuk kita cintai daripada untuk ditakuti. Allah dalam Quran itu bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti, tapi dia adalah sosok yang maha pencinta untuk kita cintai. Ya. Jadi mana lebih enak ibu bapak? Tuhan menakutkan atau Tuhan untuk kita cintai? Maha penghukum enggak atau maha pencinta enggak? Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itulah sebabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Rabbun itu artinya pengasuh, pemelihara, pengayom. Ya, ibu menggendong bayinya dengan penuh kasih sayang. Itu rububiyahnya ada. Fakultas tarbiyah seakar kata dengan Rabbun. Fakultas yang mendidik, memelihara, mengasuh anak, itu tarbiyah. Ya. Ar-Rahman Rahim. Maha pengasih di situ. Tapi walaupun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu di dunia Bapak Ibu. Ayat pertama, 2 dan 3 itu di dunia. Tapi kalau sudah nanti sesudah kematian berlaku Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. 1, 2, 3 ayat pertama 2 dan 3 berlaku di dunia. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah memelihara, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi. Tapi kalau Anda sudah mati, sudah terputuslah amal-amal kebajikan Anda. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan, dapat pahalanya. Barang siapa nanti melakukan sekecil apapun kejahatan, dapat juga rewardingnya. Enggak ada maaf lagi bagimu. Kenapa? Sudah hari pembalasan. Jadi hati-hati. Walaupun Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, jangan seenak-enaknya melakukan pelanggaran. Sebab nanti kalau sudah mati, rasain apa yang akan terjadi. Malik Yaumiddin di situ. Makanya itu kita sadar, ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau kami memohon pertolongan. Saya sudah taubat tapi tergelincir dosa lagi. Saya sudah taubat lagi tergelincir lagi. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Hanya Engkau Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain hanya Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolonglah kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan fluktuatif, jangan zigzag. Lurus itu nanti akan tembus surga itu. Kalau kita menempuh jalan lurus, itu pasti akan enak, tenang. Ya kan? Kenapa tenang? Ya karena kita lurus. Karena orang jalan bengkok, bisa enggak ibu, bapak? Bisa enggak sampai ke tempat tujuan kalau kita menyimpan dari rel kereta api? Yang bisa mengantarkan ke tempat tujuan adalah siratal mustaqimnya kereta kan? Kalau meleset ke relnya, bisa nggak nyampe ke tempat tujuan? Gairil maghdub dan juga waladhdallin gitu. Nah, gitu. Oke, jadi itulah maknanya ya kira-kira Prof ya, ternyata dalam surat Al-Fatihah ini banyak sekali makna yang bisa dihadirkan. Masih kita akan bahas lebih lanjut ya, karena banyak yang menganggap surat Al-Fatihah hanya sebagai doa harian saja. Bagaimana cara kita menghidupkan makna dan juga khasiat surat Al-Fatihah dalam setiap aspek hidup kita? Jawabannya temukan sesaat lagi, tetap di Hazanah Islam. Didukung oleh Ya, kembali di Hazanah Islam masih bersama dengan Prof Nasar di sini. Prof, banyak orang yang masih menganggap bahwa surat Al-Fatihah ini hanya sebagai doa harian saja. Menurut Prof, bagaimana cara kita bisa benar-benar menghidupkan makna dan khasiat surat Al-Fatihah dalam setiap aspek hidup kita? Iya, memang doa. Tetapi bukan hanya doa.
Itu direction. Ihdinas siratal mustaqim itu petunjuk untuk mendapatkan hidayah kan. Ya. Jadi Al-Fatihah itu sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa tidak sah salatnya orang itu tanpa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat, ya kan. Al-Fatihah itu adalah bisa berfungsi sebagai pengobatan, penyembuhan. Al-Fatihah itu juga bisa sebagai penutup doa, perintis jalan. Al-Fatihah itu adalah wirid yang paling bagus. Banyak sekali ulama yang mewiridkan kalau ingin selamat, baca misalnya 7 kali surah Al-Fatihah setelah sholat subuh. Ada lagi yang mengatakan baca 150 kali ya setiap pagi surah ayat pertamanya surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah dibaca 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim 150 kali. Ada ulama yang menasihatkan seperti itu, tarekat-tarekat tertentu ya. Tidak mungkin bisa menasihatkan seperti itu tanpa ada khasiatnya yang pernah dicobakan pada dirinya dan jamaahnya. Allahu alam. Nah jadi inilah surah Al-Fatihah. Manfaatnya banyak sekali. Seandainya Tuhan tidak menurunkan ayat-ayat lain, cukup surah Al-Fatihah saja. Cukup bagi yang bersangkutan menjadi penuntun untuk masuk surga. Karena itu sudah all in di situ. Karena itu kesimpulannya kesimpulan semua Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Kesimpulan semua surah-surah yang ada dalam kitab suci yang lain juga adalah Al-Fatihah. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Fatihah ini, maka itu sudah cukup bagi kita untuk menuntun kita masuk ke dalam surga. Gitu. Oke. Nah, kalau begitu memang surat Al-Fatihah ini merupakan sebuah doa yang mencakup semua aspek kehidupan ya. Kalau tadi Prof. Nasr menjelaskan. Apakah ada hikmah khusus dari setiap ayatnya yang sebaiknya bisa kita implementasikan kehidupan sosial kita? Ya betul. Surah Al-Fatihah itu memang harus diimplementasikan ya kan. Bagaimana mengimplementasikan? Ibu mau memasak nasi, baca basmalah ya kan. Kemudian juga bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain? Pakai penekanannya kasih sayang, rahman, jangan dendam ya kan. Kan 2 kali Allah menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim di situ kan. Nah alhamdulillahirabbil alamin, kita harus bersyukur memuji Tuhan yang telah memberikan direction petunjuk kepada kita berupa Al-Quran itu. Itulah yang disebut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosanya, kembalilah kepada Allah, pengampunannya Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau sudah memberikan pertobatan, Allah sudah memberikan kesempatan untuk bertobat dan memberikan kasih sayang, tapi kita masih nakal ya kan, ya siap-siap menerima akibatnya nanti di hari pembalasan. Makanya itu iyyaka na'budu, senantiasalah mendaki ke langit ta'abbud jika menghendaki sesuatu yang turun dari langit ke bawah. Ta'abbud itu naik, isti'anah itu turun. Tidak ada isti'anah tanpa ta'abbud. Ya, bukalah langit itu dengan ta'abbud, maka penghuni langit akan turun dengan isti'anahnya. Ta'abbud itu menyembah dulu, baru ada pertolongan Tuhan. Jangan pertolongan dulu, baru ada pengabdian. Iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Jangan dibalik. Iyyaka nasta'in, wa iyyaka na'budu. Ta'abbud dulu naik ke atas, baru ada isti'anah, ihdinas siratal mustaqim, turun ke bawah. Nah, kalau sudah turun ke bawah, kita berjumpa di situ, maka berdoalah di situ, karena kita kan sudah berdekatan dengan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang menempuh kenikmatan itu. Kalau orang menempuh jalan lurus pasti nikmat. Tapi kalau orang menyimpang dari rel, itu enggak nikmat itu. Nyangkut-nyangkut itu. Atau mendaki turun, itu juga enggak nikmat. Yang paling enak dalam perjalanan itu mendatar, atau mendaki turun naik, atau kanan kiri. Mana yang lebih enak berkendaraan? Kanan kiri atau turun naik? Ya. Kalau magdub itu turun naik, mendaki jurang di bawah, turun lagi. Ya. Tapi kalau ad-dhalin itu tikungannya banyak. Tikungan banyak.
Mana yang lebih bagus? Jalan lurus atau tikungan banyak atau turun naik? Udah. Nikmat kan? Jadi kata Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau berikan nikmatan. Siapa yang diberikan nikmatan penempuh jalan lurus. Benar enggak ayat ini? Benar kan? Tapi kalau turun naik, benar enggak? Kalau kanan kiri, benar enggak? Susah. Jalan penuh kenikmatan itu jalan lurus, bukan turun naik, bukan zigzag. Ya, itu harus diimplementasikan dalam kehidupan ini. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jalan lurus lah. Jangan ngambil punya orang, itu zigzag itu. Ya kan? Jangan nipu orang, itu magdub itu. Saya kira begitu. Baik, Prof, apakah ada hubungan antara surat Al-Fatihah dengan pendekatan tasawuf atau spiritualitas dalam Islam? Jika ada, bagaimana kita bisa mendalami surah ini dari perspektif tasawuf, Prof? Iya. Al-Quran itu bisa didekati berbagai macam pendekatan, filsafatnya ada, tasawufnya ada, logikanya ada, fikihnya ada, ya, teologinya ada. Jadi Quran itu seperti kata Ibnu Abbas itu seperti intan berlian. Intan berlian ibu-ibu itu kan banyak sudut-sudutnya kan. Sudut-sudutnya itu kalau kena cahaya itu ada warna hijau, kuning, putih, jingga dan seterusnya. Jadi Quran itu tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ya kan? Seperti intan memantulkan cahaya berwarna-warni. Ya, ada pantulan tasawufnya, ada pantulan fikihnya, ada pantulan filsafatnya, ada pantulan teologinya, ada pantulan sosiologinya, ada pantulannya macam-macam. Itulah hebatnya Quran. Bisa kita dekati dengan berbagai macam pendekatan. Dan masuk berjumpa di dalam intinya Al-Quran itu. Iya. Baik, oke. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita dalami lagi ya mengenai rahasia surat Al-Fatihah ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hazanah Islam. Didukung oleh Iya, kembali kita lanjutkan berbincang-bincang bersama dengan Prof. Nasar di sini dan langsung saja kali ini kita juga akan mengajak Bapak Ibu sekalian bergabung bersama diskusi kami di sini. Silakan ibu-ibu ingin bertanya apa Ibu? Silakan, iya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Titin dari Majlis Taklim Al-Hijrah dari Kecamatan Teluk Naga. Izin bertanya Prof. Dalam surat Al-Fatihah dikatakan Allah disebut sebagai pemilik hari kiamat. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana konsep ini dapat memperkuat keimanan seseorang dalam menghadapi berbagai ujian hidup dan ketidakpastian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi Prof ya, semoga bukan ketakutan begitu mendengarnya tapi menambah keimanan justru. Itulah Malik Yaumiddin merupakan penanda adanya eskatologis dalam Islam. Apa itu eskatologis itu? Eskatologis ialah adanya keyakinan dalam Islam ada kehidupan sesudah kematian. Jadi hidup ini bukan hanya di dunia ini, tapi ada kehidupan yang lebih inti, lebih penting, lebih original dan lebih asli. Kata Sayyidina Ali, kita hidup sekarang ini mimpi. Ya, jadi kalau kita tidur, kalau kita nanti hidup, kalau sudah mati ya, itu justru kehidupan asali, itu kehidupan inti. Jadi Malik Yaumiddin mengosari pembalasan, mengisyaratkan kita bahwa itu ada kehidupan sesudah mati, the day after. Nah, kalau kita yakin bahwa ada kehidupan sesudah mati, hari di mana kita akan bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan,
Maka berani nggak kita melakukan dosa-dosa besar tanpa ada peringatan apapun? Kalau kita mengingat Malik Yaumiddin, pasti kita tidak ingin melakukan dosa maksiat. Ada hari pembalasan kan? Kalau kita mengingat bahwa ada hari kehidupan sesudah kematian, ada kehidupan di alam barzah, ya, kan semacam terminal ya. Terminal pertama kita itu di gudang roh, alam arwah. Lalu transit di rahim ibu tuh. Itu alam kedua namanya, rahim ibu. Lalu keluar dari rahim ibu, kita transit di dunia ini, itu disebut dengan alam fana. Ini terminal ketiga di sini. Orang tua kita sudah wafat kemarin, maka itu terminal keempat, yaitu alam barzah. Nanti kalau ditiup sangkakala kedua, bangun semua kayak mumi itu. Bangun, akhirnya kita semua menuju kepada masyar. Itu kehidupan terakhir, maka itu disebut dengan alam akhirat. Hari akhirat. Tidak ada lagi kematian di sana, tidak ada lagi sesudah itu. Pokoknya hari pembalasan total. Nah, kalau kita tahu bahwa ada kehidupan sesudah kematian, maka jangan sia-siakan hidupnya. Perbanyak melakukan amal, jangan melakukan dosa, maka kita akan menjadi manusia luhur di dunia dan mendapatkan surga sebagai balasannya nanti di akhirat. Amin. Oke. Masih ada lagi Ibu yang mau bertanya, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nela Haryati dari Majelis Ta'lim Al-Barokah, Kapuk Cengkareng. Mohon izin bertanya, Prof. Sebagai tokoh yang ahli dalam bidang agama, bagaimana Prof menilai relevansi surat Al-Fatihah untuk generasi muda yang hidup di tengah dunia yang serba cepat dan penuh godaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan Prof. Iya. Saya kira cukup jelas untuk bagi generasi muda, generasi milenial itu bahwa fakta membuktikan kematian itu bukan hanya miliknya orang tua, kakek nenek ya kan. Ada nggak anak muda mati? Ada nggak bayi yang mati? Jadi kematian itu milik semua umur ya kan. Karena itu jangan memandang enteng kematian itu sekalipun usianya masih muda. Ya, kita nggak salah, kita nggak mencari masalah. Tiba-tiba ada orang yang mengemudikan mobil, remnya belum. Mati kita pada waktu itu, pada masih muda. Salah siapa? Bukan salah kita, kan ditabrak kok. Nah, jadi persiapkan dirinya untuk bisa mati lebih awal, bisa juga hidup lebih lama. Nah, kalau hidup lebih lama, apa yang kita lakukan? Maka berpikirlah di situ. Ya. Makin panjang umur tapi sedikit amal itu malah petaka, pertanggungjawabannya berat. Tapi makin pendek umur sedikit dosa, jangan-jangan itu yang terbaik buat kita kan. Kan semuanya juga orang akan mati kan. Nah maka itu para kaum milenial ini perlu menyimak hal ini. Jangan pernah melupakan kematian, karena kematian itu selalu mengintai kita dimanapun dan kapanpun juga. Sebagai seorang milenial justru harus berpikir masa depan. Kaitannya dengan surah Al-Fatihah ini kan sangat bagus tuh. Apapun yang kita akan lakukan, hubungkan perbuatan kita dengan Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita misalnya mau pergi berdagang, baca surah Al-Fatihah, lebih mudah kok. Kita mau pergi melaut, baca surah Al-Fatihah. Kita mau terbang, baca surah Al-Fatihah. Kita mau mengajar, baca surah Al-Fatihah. Ya. Kita mau melakukan suatu pekerjaan berat, baca surah Al-Fatihah. Itu adalah akan berikan impact-nya terhadap diri kita, akan lebih mudah, akan berikan kepercayaan diri, apapun risikonya kemudian, itu pasti kita akan mudah mengembannya. Ya, saya kira gitu. Oke, jadi Prof kalau boleh tahu sebenarnya apa kandungan atau intisari dalam surat Al-Fatihah ini? Nah, begini. Pernah saya jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, kalau seluruh kitab suci itu dikumpulkan, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Termasuk kalau Quran itu dipadatkan, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. 7 ayat tuh. Kalau dipadatkan 7 ayat surah Al-Fatihah itu,
tersimpul pada ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dipadatkan lagi ayat pertama itu, pemadatannya terletak pada dua kata terakhirnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dua kata ini kan kita lihat bersumber dari satu akar kata yang sama kan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah. Rahimah artinya apa? Cinta. Jadi kalau kita kumpulkan 6.666 ayat menjadi satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Maka itu jangan mengajar jangan memahami Al-Quran itu kitab kebencian, jangan berkomunikasi dengan orang lain itu dengan penuh kebencian, itu tidak Qurani. Quran itu cinta itu. Quran itu kitab cinta. Ya kan? Baik, Masya Allah ya. Masih banyak yang bisa kita bahas nanti mengenai surat Al-Fatihah ini, khususnya untuk menciptakan kedamaian dan harmoni antar sesama umat manusia. Nanti itu akan kita bahas selepas jeda, tetap di Hazanah Islam. Didukung oleh Terima kasih Anda kembali di Hazanah Islam. Baik ibu-ibu dan juga pemirsa, kita lanjutkan pembahasan ini masih bersama dengan Prof. Nasar membahas mengenai rahasia di balik surat Al-Fatihah ini. Nah, kalau kita berkaca di surat Al-Fatihah juga ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, tapi dalam konteks pencarian jati diri mungkin Prof, dan keterangan batin di tengah kebingungan zaman sekarang, itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan ayat ini? Kalau Allah memberikan petunjuk ke atas jalan yang lurus, maka sesungguhnya doa yang lainnya itu sudah tercover di situ. Jadi penghayatan lebih mendalam terhadap doa dalam surah Al-Fatihah itu, kalau andai kata Allah sudah menerima doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, otomatis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu terpelihara kan? Terjamin kan? Otomatis kita mendapatkan keselamatan juga dunia akhirat. Jadi sekalimat pendek ihdinas siratal mustaqim itu kalau itu dipenuhi Tuhan, otomatis kita masuk surga. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Persoalannya mau enggak menjalani jalan lurus itu. Banyak orang tahu ini kebenaran tapi mencelong kemana-mana itu ya. Nah jadi tidak cukup hanya dengan meminta petunjuk, bagaimana supaya Tuhan itu menuntun kita untuk menjalani petunjuk itu. Ya kan? Banyak tuh orang itu paham tuh ini petunjuk Tuhan, tapi malah justru yang dilakukan adalah petunjuknya iblis. Maka itu lanjutan ihdinas siratal mustaqim ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang kuberikan kebahagiaan, kenikmatan. Ghairil maghdub, bukan sebaliknya jalannya orang yang engkau benci. Waladhdallin, dan bukan jalannya juga orang yang tersesat. Baru ditutup dengan amin. Amin itu terimalah ya Allah. Nah kalau ini kita camkan dalam hati kita ya, maka Al-Fatihah itu sudah mampu menjinakkan nafsu yang liar. Sudah mampu membersihkan pikiran yang kotor itu. Sudah mampu menegarkan perjalanan yang lunglai itu. Sudah mampu menghaluskan budi pekerti yang kasar. Jadi Al-Fatihah itu adalah direction umum, petunjuk umum. Jadi kalau kita mampu mengikuti samudra Al-Fatihah ini, petunjuknya, maka itu sering disebut samudra Al-Fatihah, karena dalam sekali maknanya, maka sama dengan mengamalkan seluruh Al-Quran. Kalau mengamalkan surah Al-Fatihah sama dengan mengamalkan 6.666 ayat Al-Quran. Bahkan kalau menjalani surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, sama dengan mengikuti semua petunjuk Al-Quran dan kitab suci sebelumnya. Jadi jangan memandang enteng 7 ayat ini. Ya, kalau kita kenal ada Pancasila, maka ini adalah 7 direction untuk mencapai dunia-dunia yang masih tersisa. Dunia yang tersisa bagi kita itu adalah masih ada dunia alam barzah kan.
dan masih ada hari akhirat. Nah kalau kita menempuh Al-Fatihah dengan baik, maka dua dunia akan datang itu selamat buat kita. Oke. Nah, Prof, dalam kehidupan sosial juga banyak tantangan yang mengarah pada konflik dan juga perpecahan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah untuk menciptakan kedamaian dan harmoni antar sesama umat manusia? Kalau semua orang menempuh jalan yang lurus, konflik nggak ada. Tidak perlu ada pintu, tidak perlu ada polisi. Kenapa? Semua orang mengambil haknya masing-masing. Persoalannya sekarang ini, karena tidak semua orang itu menegakkan setirnya lurus ke depan. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ya kan? Nah, jadi kalau semua orang mengikuti tuntunannya surah Al-Fatihah, ya, maka pasti dunia ini akan aman. Kenapa? Kita mengawali berangkatnya dengan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita bersyukur akan petunjuk Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selalu menekankan aspek kemaha pengasihannya Allah Rahman Rahim. Tapi kita ingat juga ada kematian dan ada kehidupan sudah mati, Malik Yaumiddin. Maka itu kembalikan dirinya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan sampai kita tidak minta doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta 'alaihim itu pasti nikmat. Ghairil maghdub bukan jalannya orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Nah, jadi logikanya kalau kita mengikuti ayat 1 ayat 1 sampai terakhir ayat ke-7 surah Al-Fatihah, maka itu sama dengan mengikuti seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi roadmap-nya kan sekarang kalau kita naik mobil kan ada roadmap-nya mau kemana. Nah, roadmap kita itu singkat kok. Direction-nya itu surah Al-Fatihah. Kalau kita mengikuti surah Al-Fatihah, pasti kita tidak akan tergelincir dan pasti kita akan menembus jalur yang benar. Memang surat yang singkat tapi penuh dan syarat akan makna begitu ya. Nah kalau begitu bagaimana surat Al-Fatihah ini bisa digunakan sebagai sarana untuk merenung dalam keseharian, tidak hanya sekedar dihafal dan Ya memang tidak hanya untuk dihafal, tapi ketika kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, aku enggak boleh sombong. Karena kenikmatan yang aku peroleh ini kan dari mana? Dari Allah. Jadi kalau ada orang dipuji lehernya naik, itu berarti mengingkari Allah yang maha maha pemberi petunjuk. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim apa artinya? Segala puji-pujian itu hanya untuk Allah. Jadi kalau anak dipuji, siapa dulu dong tepuk dada. Itu pengingkaran terhadap Allah yang maha pengasih, yang memberi petunjuk. Maka itu kalau orang yang menghayati Al-Fatihah, Ibu, Bapak, mohon maaf. Kalau dia dipuji, ya Allah ampuni aku, dia salah alamat memuji. Mestinya dipuji hanya Engkau. Bukankah prestasi ini dari Engkau? Jadi siapapun di antara Bapak Ibu dan kita semua di sini, ada dalam lipatan hati kita itu bangga pada saat dipuji orang, maka itu sebetulnya cacat akidah kita. Seharusnya kalau kita dipuji sedih, ini kalau malah dipuji bangga kan. Kalau kita dipuji orang, apa yang kita katakan? Ya Allah, ampuni aku. Dia salah alamat memuji, ya kan? Salah alamat memuji, mestinya dipuji hanya satu-satunya hanya Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Jadi kalau kita dipuji orang baru naik lehernya, bahaya itu. Berarti prestasi yang kita lakukan itu prestasi sendiri, bukan dari Allah. Padahal semuanya kan dari Allah kan. Apa yang kita lakukan pada saat kita dipuji orang? Ya Allah, kalau pujiannya benar, kalau kritikannya benar, ampuni aku. Tapi kalau kritikannya salah, ampuni dia. Aman. Oke, nah mungkin kita juga ingin mengetahui ya, secara pribadi pengalaman Prof yang paling berkesan dalam mengamalkan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hubungan Prof dengan Allah dan sesama manusia. Iya, pengalaman kita masing-masing beda ya. Tapi pengalaman saya dan
Saya kira banyak orang juga pengalamannya sama. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mana yang paling banyak jatuh? Jatuh karena pujian atau jatuh karena kritikan? Lebih banyak orang sukses itu karena kritikan. Tapi kalau orang dipuji panjang lehernya, sudah selesai prestasinya. Sudah sempurna kan? Tapi kalau dikritik, wah selalu untuk memperbaiki lagi. Ya kan? Jadi lebih banyak orang jatuh karena pujian, bukan karena kritikan. Jangan takut terhadap kritikan, sebab itu pemicu untuk naik ke atas. Hati-hati terhadap pemuji, penjilat apalagi, itu menghentikan prestasi. Karena kita sudah merasa cukup ya kan. Oke, jadi jangan sampai kita terus merasa cukup ya Prof ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Nasaruddin Umar. Terima kasih juga hadirin yang hadir di sini dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan semoga wawasan yang sangat berharga dan mendalam mengenai rahasia surat Al-Fatihah ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Dari segi fisik maupun spiritual dan terus menjadi insan-insan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa dan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Saya Maria Lizia Hasni dan juga Prof Nasaruddin Umar undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Hazanah Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.